Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali. Kita akan membahas dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dan kerjakan dalam hidup kami. Engkau yang sudah menolong kami sampai pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biar Allah menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita mengerti bahwa murid Tuhan Yesus ada 12 dan salah satunya adalah Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, saudara-saudara. Pada satu kali Rasul Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos dan di sanalah ia mendengar banyak nubuatan tentang akhir zaman, nubuatan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan untuk dia. Di antara nubuatan-nubuatan itu ada satu nubuatan tentang 7 jemaat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan salah satu dari 7 jemaat itu adalah jemaat di Philadelphia. Kita baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara, ini ucapan Tuhan Yesus untuk jemaat di Philadelphia. Tidak ada koreksi dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Dan jemaat di Philadelphia dinyatakan sebagai jemaat yang baik, yang sempurna. Tuhan Yesus sendiri yang menilai jemaat ini. Tuhan Yesus sendiri yang mengukur jemaat di Philadelphia. Yesus katakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya, dalam segala keadaan, Philadelphia ini, jemaat di Philadelphia ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yang seberapa, yang kecil. Kekuatan mereka hanya kecil. Dalam segala hal diukur kecil kekuatannya. Tapi bukan berarti jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang pesimis. Tidak, saudara-saudara. Yesus menilai dengan satu penilaian yang baik kepada jemaat di Philadelphia. Bahwa jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Dan ini adalah yang menjadi ciri dari jemaat-jemaat yang sempurna, saudara-saudara. Mereka, yang pertama, mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak pesimis sekalipun dari segala sesuatu, kekuatan, kemampuan, dan sebagainya. Mereka tergolong kecil, tapi mereka tidak pesimis. Mereka tetap percaya akan kehebatan kekuasaan Tuhan. Dan jemaat di Philadelphia selalu taat kepada firman Tuhan. Bicara tentang taat kepada firman Tuhan, saudara-saudara, kalau Allah mengukur jemaatnya, kalau Allah mengukur orang percaya, Allah mengukur dari ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Apakah kita taat melakukan firman Tuhan? Apakah kita setia? Apakah kita percaya kepada firman Tuhan? Kemudian kita melakukannya. Dan itu yang menjadi ukuran Allah. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1-5. Lukas pasal 5 ayat 1-5 katakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudara, saat itu nelayan-nelayan yang ditemui Yesus di Danau Genesaret, di pinggir pantai Danau Genesaret itu, saat itu nelayan-nelayan baru saja pulang dari menjala ikan. Mereka sedang membasuh jala mereka. Mereka sedang membersihkan jala mereka. Tapi kalau kita membaca dari ayat yang kelima, kita mengerti bahwa mereka tidak mendapat apa-apa pada saat mereka mau menjala ikan. Dan Yesus tahu hal ini. Yesus tahu, Yesus mengerti pada saat itu tidak ada ikan bagi murid-murid, bagi Simon Petrus dan nelayan-nelayan yang lain. Sehingga Yesus katakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala." Sebetulnya Petrus tahu perintah Tuhan ini bertentangan dengan pengalaman dan keahliannya sebagai seorang nelayan. Tapi kalau kita membaca kemudian apa yang dikatakan oleh Petrus, dia menjawab kepada Tuhan, katanya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sekalipun apa yang Tuhan perintahkan itu tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan pengalamannya sebagai seorang nelayan, saudara-saudara. Tapi karena dia tahu ini guru, sekalipun dia baru mengenalnya, ini guru yang hebat, yang luar biasa, yang firman-Nya harus diikuti, ditaati. Dia katakan, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini bentuk ketaatan Petrus, saudara-saudara. Ini bentuk percayanya, imannya kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan, apa yang menjadi firman Tuhan itu, dia percaya ada kuasa di dalamnya. Lalu kemudian dia taati, dia lakukan. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, setiap hari kita jumpai hal-hal di dalam dunia ini, dan kalau kita mau membandingkan dengan firman Tuhan, ada banyak sekali firman Tuhan yang tidak tercapai dengan pikiran kita, yang tidak dapat kita pahami gitu, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah anak Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita, itu firman yang berkuasa. Di dalamnya ada kuasa. Dan pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita percaya, kemudian kita melakukan firman Tuhan, kita berurusan dengan Allah yang mempunyai firman itu. Dan Dia akan memberikan penilaian kepada kita, sama seperti jemaat di Philadelphia. Yesus yang memberikan penilaian, dan tidak ada koreksi, tidak ada yang dinyatakan salah oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita mau mendapat penilaian yang baik dari Tuhan, kalau kita mau diingat oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua, saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita lakukan firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan itu, sehingga tidak ada keraguan di dalam hati kita untuk kita melakukannya. Entah itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan logika kita, atau itu tidak sesuai dengan pikiran atau dengan logika kita. Yang Tuhan inginkan dari kita, orang-orang percaya, hanya taat saja kepada firman Tuhan. Hanya lakukan saja firman Tuhan. Dan itu akan memberikan satu penilaian yang baik dari Tuhan. Ada contoh seorang yang diingat oleh Tuhan.
Tuhan mengingatnya. Orang itu adalah Kornelius, saudara-saudara. Bukan seorang Israel, orang asing. Tetapi apa yang dibuatnya membawa kepada Tuhan ingatan Tuhan akan Kornelius. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4 katakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita buat, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita lakukan itu, sama seperti Kornelius, dia diingat oleh Tuhan, kita pun akan diingat oleh Tuhan. Kata mengingat, berarti Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya kepada umatnya yang melakukan firman Tuhan. Dan biarlah hal ini kita tanamkan dalam hati kita. Pada satu saat nanti Allah akan mengukur kita. Allah akan memberikan penilaian kepada kita. Dan yang menjadi penilaian Allah kepada kita adalah apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Dan pada saat itu, kita digolongkan sebagai orang-orang yang percaya, yang sempurna, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Kalau ada hal-hal yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita ubah hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan supaya Dia bekerja di dalam kita, memberikan kemampuan kepada kita, supaya kita melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti menyertai kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk taat, percaya kepada firman Tuhan, sekalipun itu di luar akal kami. Ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong kami. Kemampuan kami kecil. Segala sesuatu yang kami miliki terbatas ya Allah. Tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Termasuk Engkau yang sanggup untuk menguatkan hati kami. Supaya kami taat melakukan firman Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.